Ibadah Raya GBI Minggu 29 Januari 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jeki Mailoor. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. But my love won't fail, says the Lord. Sing your love is powerful. Knee shall bow, your love is mighty. The earth will shake, your grace abounds in us. More than enough for me. Oh Jesus, you're Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. because your grace overflows in us. More than enough for me. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Bersuka cita? Luar biasa. Yang merasakan sukacita Tuhan, kita lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada pagi hari ini Tuhan kembali bersekutu untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mau menanggalkan segala beban kami mau menanggalkan segala masalah kami Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama Yesus. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini Tuhan, hanya sukacita surga saja yang akan kami bawa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin Yesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days
Engkau satu-satunya Allah yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan di dunia ini yang sama seperti Engkau Tuhan. Ya Rabashika. Amin. Amin Yesus. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. You have no rival, yes. You have no equal, amen. Now and forever, God, you reign. Hallelujah. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above. You have no rival. You have no rival, amen. You have no equal, yes. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above. Say it again, you have no rival. Mari kita semua bangkit berdiri, saudara. You have no rival. Mari kita deklarasikan ini, saudara. Tidak ada yang sebanding dengan kuasa Tuhan. Haleluya. Sekarang dan selamanya. Haleluya, Yesus Tuhan. Amin. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all. You have no rival, yes. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Namamu berkuasa Tuhan, namamu berkuasa Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Saudara, saya percaya kita semua yang sudah hadir di tempat ini, kita semua adalah saksi hidup betapa baiknya Tuhan, amin. Dan betapa berkuasanya Tuhan, amin. Haleluya. Dan Tuhan Yesus tidak pernah gagal untuk membuat kita terpesona, amin. Kita mau bernyanyi dan bergoyang bagi Tuhan, haleluya. Yeah. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku.
Lambaikan tanganmu saudara. Haleluya. Amin. Haleluya. Sungguh kau mempesona. Sungguh kau mempesona. Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan-Mu. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan-Mu. Shalalalala. Saya mau dengar dong suaranya Bapak Ibu nyanyikan bagian ini. Amin. Yo. Masih kurang keras dan semangat nih. Boleh sekali lagi yuk. Haleluya. Amin. Sama-sama yuk. Shalalalala. Amin. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan-Mu. Shalalalala. Amin. Shalalalala. Mahkota kehidupan-Mu. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi Terima buat kasih Tuhan. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini kita mau bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang bersuka cita sorakan. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita ya. Kau baik buat setiap kami ya Tuhan. Mari sama-sama angkat suaramu, kita mau katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, menjadi satu suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan. Mari sama-sama katakan, selamatkan bagi Allah yang duduk
tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari suku dan bangsa. Berdiri Tuhan, berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara menyatakan sama-sama yuk, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian, pujian yang kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi yang selamat. Mari sambil tepuk tangan di atas kepala yuk. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Oh, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan sambil soal-soalkan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Mari sama-sama angkat suara mengatakan, Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih.
kami ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan dari musim ke musim penyertaan Tuhan sempurna buat setiap kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau datang di hadapannya Tuhan. Kami mau katakan Tuhan kami bangga menyembah Engkau Tuhan. Karena kasih setia Tuhan gak pernah habis-habisnya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahkan kami terlalu percaya Tuhan. Semua karena cintanya Tuhan, semua karena kasihnya Tuhan. Terima kasih Bapak. Saudara yang mengalami kekasihnya Tuhan, mari sama-sama angkat tanganmu, sama-sama kita mau katakan. Lebih Dari samudra Kau baik buat setiap kami ya Tuhan. Kasih setia Tuhan besar nyata buat setiap kami pagi hari ini ya Bapa. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh, mari sekali lagi sama-sama katakan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, biarlah pujian dan sembah kami, ungkapan rasa syukur kami yang mendalam, yang kami naikkan dari tempat ini. Biarlah itu semua boleh memberkati serta menyenangkan Engkau. Terima kasih untuk hadir-Mu yang senantiasa setia menyertai kami. Dan terima kasih juga jika kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuliakan serta meninggikan Engkau. Dengan satu alasan kami datang ke tempat ini, kami rindu agar kiranya Tuhan boleh berbicara bagi kami. Untuk itu berfirmanlah ya Bapa, karena setiap hati kami senantiasa lapar dan haus akan kebenaran sabda firman-Mu. Kami gak ngerti hidup kami tanpa firman-Mu. Oleh sebab itu berfirmanlah. Dan sepanjang pemberitaan firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang sudah dalam hidup kami boleh menerjemahkannya sesuai dengan pewahyuan dan kebutuhan setiap kami semua. Sehingga semua kami kembali diperbaharui di tempat ini. Sehingga kami kembali di tempat ini, hidup kami senantiasa mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kembali tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Malaikat Tuhan selalu berkemah di sekeliling kami. Dan tembok api kemuliaan Tuhan memagari kami. Dan Tuhanlah yang menjadi kemuliaan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Yang percaya serta diberkati Tuhan katakan bersama saya. Amin. Silakan duduk, shalom. Ya, senang sekali bisa hadir di gereja untuk membagikan berkat firman Tuhan. Terima kasih untuk Pak Gembala, Pak Iwan, dan Ibu Gembala, Ibu Ola yang memberikan mimbarnya untuk saya boleh berdiri di tempat ini. Apa kabar? Agak tegang ya, apa saya agak tegang? Iya, bersyukur karena kita punya Tuhan yang sangat amat luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita langsung saja melihat kepada firman Tuhan terambil dari Yeremia 29 ayat 13. Yeremia 29 ayat 13, saya berikan judul khotbah ini, berikanlah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Damaikanlah dirimu dengan Allah. Amin. Ya, Yeremia 29:13 berkata demikian. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Haleluya. Hal ini terjadi pada waktu zaman Nabi Yeremia. Dan kita tahu zaman Nabi Yeremia dia ikut di dalam pembuangan ke Babel.
yang sebelumnya yang sebelumnya bangsa pilihan Tuhan, dia tinggal di tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu dan berkelimpahan, yang mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka membelakangi Tuhan. Mereka berjalan sesuai dengan kehendak hati mereka sendiri. Dan akhirnya mereka berdosa terhadap Tuhan. Dan mau tidak mau maka dosa itulah yang membawa mereka ke dalam pembuangan, saudara. Dan perkataan itu yang disampaikan oleh Yeremia mengutipnya dari kitab Ulangan, yaitu kitab Taurat Hukum Musa. Coba kita lihat Ulangan 4 ayat 29. Ulangan 4 ayat 29 berkata begini, dan baru di sana engkau apa katanya, mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal apa? Engkau menanyakan dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berarti sebelum zaman Nabi Yeremia, sebelum umat pilihan dibuang oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan telah berbicara, Tuhan telah berfirman. Oleh sebab itu firman itu selalu ya dan amin. Firman yang diberikan tujuannya tidak lagi lain, agar segala sesuatu yang jahat bisa dicegah. Agar sesuatu yang merugikan bisa dicegah. Haleluya. Amin. Sebab firman Tuhan itu tidak akan pernah mungkin gagal. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan dia jauh dengan setiap kita. Tetapi yang menjadi penghalang antara dia dengan kita tidak lagi lain. Adalah segala kesalahan, dosa dan pelanggaran kita. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menjangkau menyelamatkan kita. Bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengarkan setiap seruan kita. Tetapi yang menjadi penghalang antara dia dengan kita adalah dosa. Ingat ya, Tuhan tidak pernah membuang kita. Apa sih dosa? Kok pada nggak tahu ya? Apa itu dosa? Dosa sangat sederhana dan mudah sekali disimpulkan. Pada waktu kita menggantikan kehendak Tuhan dalam hidup kita dengan kehendak hati kita sendiri. Berarti hati dan engkau sendirilah yang menjadi Tuhan di dalam hidupmu. Menggantikan Tuhan yang memimpin setiap kehidupan saudara dan saya. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah membuang umatnya. Karena di sini dikatakan di ayat 30. Ayat 31 berkata begini. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah apa? Penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau. Dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang dikerjakannya dengan apa? Sumpah kepada nenek moyangmu. Wow. Berarti Allah itu adalah Allah yang sangat amat penyayang. Bagaimana dia tidak menyayangi setiap kita? Karena kita dijadikan segambar, serupa, sewujud dengan dia. Dia yang tiada berwujud agar bisa memanifestasikan wujudnya di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tujuannya nggak ada lagi lain, agar Anda berkuasa atas segala ciptaan yang lain. Anda berkuasa atas dunia yang sudah jatuh ini. Tujuannya itu, saudara, haleluya. Amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih, dengar baik. Tuhan tidak menginginkan keadaanmu terpuruk, Tuhan tidak menginginkan keadaanmu menderita, Tuhan tidak menginginkan keadaanmu sakit penyakit, Tuhan tidak menginginkan hal-hal yang buruk dalam hidup saudara. Amin. Nah, untuk itu apa yang harus kita mengerti? Coba kita masuk ke perjanjian baru. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, demikianlah firman Tuhan. Dalam perjanjian lama, Tuhan setia dengan sumpahnya kepada suku bangsa Israel. Karena dia bersumpah dengan siapa? Abraham, saudara, haleluya. Amin. Dengan manusia saja dia setia terhadap sumpahnya.
Nah, di dalam zaman anugerah kasih karunia kita ini, dia bersumpah bukan terhadap manusia, tetapi dia bersumpah terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia firman telah menjadi manusia. Di dalam kemanusiaannya kita kenal Yesus Kristus. Dia firman menjadi daging, saudara, haleluya. Dan dia buat perjanjian dengan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Wow. Sangat amat luar biasa. Gimana kalau sumpah sama orang, jangan sembarangan sumpah, ntar miring lagi. Pegang sumpah janji Tuhan, haleluya. Roma 8 ayat 28 dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah, apa katanya? Turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wah. Ayat ini jangan salah paham ya. Ayat ini bukan untuk orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Ayat ini dikhususkan untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang tidak mengasihi Tuhan terus dia kena masalah, terus kita bilang Tuhan turut bekerja dalam hidupmu. Salah itu. Dia tidak mengasihi Tuhan. Kenapa? Dia ada di dalam masalah ya karena hukum sebab dan akibat. Beda dengan kita. Kita adalah pribadi yang mengasihi Tuhan. Amin. Maka jika kita mengasihi Tuhan, lihat di dalam segala situasi keberadaan kita, yakin dan percaya bahwa di dalamnya Tuhan pasti turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Apa menurutmu kebaikan Tuhan yang Dia kerjakan kepada kita? Kebaikan Tuhan itu tidak melulu segala sesuatu yang bisa diupayakan dikerjakan oleh manusia. Kebaikan Tuhan bukan hanya sekedar intan emas, perak dan berli. Kebaikan Tuhan bukan cuma sekedar untuk hidup nyaman, sentosa, tentram, mujizat terjadi. Bukan hanya untuk itu. Kebaikan Tuhan yang mengerjakan di dalam engkau dengan satu tujuan kok. Ingat ya bahwa Dia mengasihi kita. Ingat ya bahwa Dia telah memilih kita. Bahkan dari sejak sebelum dunia dibentuk dan dijadikan, Dia sudah memilih kita. Anda bukan pemain cadangan. Anda bukan terlahir karena kecelakaan. Tidak. Amin. Anda lahir karena memang Tuhan punya tujuan. Haleluya. Oh, saya lahir dari papa mama saya kecelakaan. Ya papa mamamu yang kecelakaan. Engkau tidak celaka. Haleluya. Amin. Tuhan punya tujuan di dalam hidupmu. Sebab engkau hadir bukan hanya atas kehendak kedua orang tuamu. Engkau hadir semata-mata hanya atas kehendak Tuhan. Memakai kedua orang tuamu. Baik caranya kecelakaan atau enggak. Yang penting kamu hadir, Tuhan punya bilang mas sebelahnya, fehem. Dan tujuannya Tuhan punya rencananya, waduh. Saya sih, terus Tuhan bawa saya ke situ sampai hari ini. Rencana Tuhan dalam hidup saya apa sih? Bukan intan emas, perak dan berlian, rumah mewah, segala kemudahan hidup, deposito penuh, uang tidak pernah berkekurangan. Bukan itu, kalau seperti itu sih aduh. Ngapain jadi hamba Tuhan? Jawabannya gampang kok. Di ayat 29-nya. Ini goalnya. Sebab apa katanya? Semua orang yang dipilihnya dari semula. Wow. Mereka juga apa? Bilang mas sebelahnya. Kalau sudah masuk dalam satu ketentuan Allah. Sampai ayam tumbuh gigi juga gak berubah. Amin. Anda suka gak masuk di dalam ketentuan Allah? Suka gak? Yang benar, dengar dulu deh.
Ya, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Berikan tepuk tangan. Waduh. Ini goalnya Tuhan. Agar kita kembali menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Gambaran anaknya yaitu Yesus Kristus yang merupakan gambaran Allah itu sendiri. Nah, kita yang dijadikan segambar serupa sujud dengan dia rusak, saudara. Rusak karena dosa. Hidup dalam kutuk dan penderitaan yang tidak mempunyai solusi dan jalan keluar. Tapi bersyukur kepada Tuhan karena anugerah dan kasih-Nya. Amin. Dia menyatakan dirinya secara pribadi di dalam hidup kita. Dan tujuannya enggak ada lagi lain. Agar gambar Allah yang rusak di dalam hidup kita kembali bisa dipulihkan. Sehingga hidup kita menjadi gambar Allah. Selanjutnya hidup kita menjadi suratan yang terbuka. Sehingga hidup kita bisa deh dibaca oleh semua orang. Hal ini nih yang menjadi sesuatu yang menggairahkan di dalam hidup saya setelah saya bertobat dan melayani sebagai hamba Tuhan. Goalnya cuman ini. Bagaimana gambar Allah itu kembali sempurna di dalam hidup saya. Bagaimana Yesus itu hidup di dalam hidup saya. Selebihnya sih saya nggak usah cari. Ya ilah istri aja Tuhan kasih, anak Tuhan kasih. Rumah tempat tinggal sesuai dengan panggilan ya Tuhan beri. Kendaraan juga Tuhan beri. Semuanya Tuhan beri. Ya khotbah sederhana pakaiannya begini juga nggak apa-apa. Kenapa emangnya? Loh, kenapa? Masih enggak komplain-komplain. Amin. Kenapa? Sepatu cuma 300.000. Yang udah murah saya tanya lagi ada diskon terakhir gak? Enggak apa-apa. Kenapa? Ya karena kaki saya memang senangnya pakai yang begitu. Ada gak yang mahal? Ada. Dipakai gak? Enggak juga. Kenapa? Enggak enak dipakainya. Nginjoknya mesti hati-hati. Darah Yesus. Enggak tersiksa hidup gitu. Goal saya bukan lagi yang seperti itu. Karena bagaimana tidak. Masa lalu saya ini saksi semua nih. Ponakan. Ada ponakan saya yang paling tua saya panggil ponakan Om. Bagaimana hidup dulu lah. Sedih deh. Mau diceritain malu dan hancur banget deh. Begitu hancurnya, begitu gambar itu rusak dalam hidup saya. Tapi karena anugerahnya, barang siapa yang menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Waduh. Hidup saya diubahkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Dari sejak 27 tahun lalu menjelang ke 28 tahun, saudara. Dari sejak usia 34 tahun harusnya saya selesai. Finish menjadi kayu bakar api neraka. Kesaksian gembala sidang saudara bersama dengan dilihat muka gue udah hijau, saudara, haleluya. Tapi lihat pada waktu datang kepada Tuhan, mohon belas kasihan, minta anugerahnya, minta pengampunan, serta minta kepada Dia, Tuhan rubah saya agar saya boleh menjadi orang yang baik. Wah, karena di sepanjang musim hidup saya tidak pernah sesuatu yang baik yang saya kerjakan. Tolong saya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Wah, ketemu tuh pada waktu kita datang dengan segenap hati kepada Dia. Dia menyatakan dirinya, kapan? Pada waktu saya masih berdosa. Orang sering tanya, Jack, waktu kamu mengalami perjumpaan dengan Tuhan gak dibimbing ya? Enggak. One and one. Enggak ada yang numpangin tangan? Enggak ada. Sendiri. Sama siapa? Sama benih firman Tuhan yang pernah saya dengar, saudara, haleluya. Amin. Amin. Benih firman Tuhan yang saya pernah dengar. Yang selama ini tertutup dengan tipu daya kekayaan, keinginan-keinginan hal yang lain tentang segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini.
Segala keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu benih tertanam sampai sedemikian dalamnya. Tapi dia tidak akan pernah meninggalkan. Wow. Anda boleh menyerah dengan Tuhan. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah menyerah dengan hidup saudara. Haleluya. Amin. Di tengah kondisi itu maka apa yang terjadi? Pada waktu saya sudah tidak lagi mempunyai pengharapan. Ingat ya, manusia juga mempunyai iman ya. Tapi bukan iman itu yang menyelamatkan saya. Iman saya sebagai manusia cuma berkata Tuhan, nggak kenal Tuhan waktu itu. Iman saya cuma berkata, aduh gue udah harus berhenti nih. Nggak perlu lagi melakukan begini nih. Kemana iman saya? Sudahlah melakukan kejahatan biar ditangkap supaya lamaan dikit dihukumnya. Jadi gak? Jadi. Ketangkap. Menteri Dalam Negeri itu yang pernah nangkep saya pertama keluar sekolah. Pak Tito. Sekarang kalau dilihat hasil tangkapanmu jadi pendeta. Ilah, haleluya. Amin. Dan di hadapan dia dulu saya bongkar semua kejahatan saya. Kenapa? Saya capek ya hidup gitu ya, letih ya. Saya bongkar semua sehingga yang periksa saya, udah jangan ngaku lagi ntar kelamaan dalam penjara. Saya bilang gak apa-apa, saya mau selesai. Masuk 4 tahun 6 bulan di dalam penjara, keluar cuma dengan rasa penyesalan. Begitu keluar, aduh iman manusia saya hanya sampai pintu portir. Keluarnya tungguin aja 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 1 tahun. Comeback deui saudara. Hancur lagi. Iman saya sebagai manusia hanya berpikir tentang cari pertolongan kepada seorang dokter. Dan saya datang ke dokter tuh di Jalan Kaji, Pak Michael Barja waktu itu. Saya tekan dia untuk bisa rawat saya. Walaupun dia udah gak mau rawat saya. Candu narkoba dia bilang udah gak bisa sembuh. Yang ada pasien jiwa saya semakin sakit nanti kamu masuk. Sembuh dikit pada kabur alat medis saya dibawa juga. Jadi dokternya aja udah bohwat saudara. Gak mau. Cuman saya bilang dok tolong. Rawat saya. Saya mau sembuh. Dan dokter bilang siapa yang nganter kamu? Gak ada yang nganter sendiri. Waduh. Dia bilang biasanya model orang kayak kamu tuh diborgol diantar oleh keluarganya. Ini enggak dok saya datang sendiri. Terus dia tanya lagi, terus siapa yang bayar? Saya bawa uang perawatannya untuk 10 hari dok. Saya kasih langsung. Dia rawat saya. Iman saya hanya bisa sampai di situ. Setelah dalam perawatan apa yang terjadi? Semua medis bantuan obat diberikan. Tetapi jangankan untuk menyembuhkan, untuk menghilangkan rasa sakit dari ketagihan saja. Yang sakitnya sangat amat luar biasa. Saya orang yang gak terlalu cengeng. Rasa sakit itu akrab dalam hidup saya dari sejak saya kecil. Tapi kali itu saya mengalami kesakitan yang sangat amat luar biasa. Dan iman saya kepada dokter dan perawat berikan obat. Semua yang diberikan obat kepada saya tanya, ada lagi gak yang lebih keras obatnya? Karena semua obat-obatan itu tidak memberikan dampak kepada saya. Nah di tengah kondisi keadaan seperti itu, saya mau sembuh. Saya sudah ada di tempat penyembuhan. Tapi semuanya yang diupayakan, yang diberikan, udah gak nolong. Untuk keluar dari perawatan bukan sesuatu yang sulit. Karena saya keluar tidak nunggu persetujuan yang nganter saya. Karena tidak ada yang nganter. Jadi saya datang dan jika saya mau keluar, ya bebas-bebas saja saya keluar. Tetapi saya tahu jika saya keluar, wah, pasti mati. Gimana gak mati? Narkoba kan usaha upaya bunuh diri. Pasti mati. Di tengah kondisi seperti itu lihat. Tuhan itu setia. Amin. Amin. Kesalahan itu saya yang melakukannya. Dan saya coba usaha dengan iman saya, tapi mentok sampai di situ. Nah di tengah kondisi keadaan seperti itu apa yang terjadi? Roh Kudus menolong dan membidani kelahiran kembali, saudara. Dengan cara bagaimana? Dia mengingatkan, menginsyafkan, menyadarkan saya atas firman yang
yang masih ada di dalam lubuk hati yang paling dalam sekali. Itulah pemahaman saya. Jika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi yang diarahkan kepada firman iman itu. Dan di tengah situasi itu Anda berseru, crying out dengan segenap hati. Wah. Dia menyatakan diri secara pribadi dalam hidup saya. Dan dari sejak saat itu, wah, pelan tapi pasti, hidup saya mengalami perubahan dan diubah oleh Tuhan. Dari Fareman sekarang jadi Vandeta. Berikan tepuk tangan, haleluya. Amin. Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang telah dipilihnya dari semula yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Dia? Berikan tepuk tangan, haleluya. Amin. Nah, dari sejak saat itu saya ngerti bahwa iman itu bukan iman manusia. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Berarti itu satu paket. Kasih karunia dan iman tidak boleh dipisahkan. Kenapa? Untuk boleh mencapai, menyentuh, mentouch anugerah kasih karunia, iman manusiamu tidak sanggup mampu menyentuh dia. Diperlukan iman ilahi. Iman ilahi siapa? Galatia 2:20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan siapa? Kristus yang hidup di dalam hidupku. Lihat, dan hidup yang aku hidup sekarang di dalam daging adalah hidup dalam iman anak Allah yang telah mengasihi aku. Haleluya. Amin. Berarti saya ngerti sekarang bahwa iman yang saya hidupi hari ini bukan lagi iman si Jeki. Iman si Jeki lihat Iwan kaya dikit nanduk. Amin. Tapi iman ilahi lihat Pak Iwan diberkati. Oh haleluya, puji Tuhan. Amin. Dan gak pernah jealous dengan orang-orang yang berhasil yang melampaui kita. Makanya heran kalau ada hamba Tuhan punya iman ilahi. Lihat hamba-hamba Tuhan lain dipakai terus jealous ya. Nah, norak banget sih lo. Amin. Karena buat saya ini cukup. Wah. Iman ilahi. Gak bisa lagi iman kita. Nah yang membuat saya bertahan sampai hari ini ya. Ternyata imannya Yesus yang ada di dalam hidup saya. Dan saya menjadi pribadi yang berbeda. Kenapa? Karena ada Kristus, ada pengurapan Allah yang ada di dalam hidup saya. Itu yang merubah saya. Bertobat baptis doang gak cukup. Terima Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, Anda pasti akan mengalami perubahan dalam hidup saudara. Haleluya. Amin. Dan sekarang saya tidak sempurna. Namun kesempurnaan itu ada di dalam saya. Dan dia menuntun saya. Nuntunnya bukan ngemplangin, mencambuk. Enggak. Dia nuntun dengan roh yang lemah lembut. Kadangkala dia izinkan kita masuk dalam sesuatu yang kita pikir benar. Pada waktu kita tahu bahwa itu salah, hati kita udah gak bisa lagi mengintimidasi kita. Jika tidak ada iman ilahi, hatimu selalu mengintimidasi engkau. Dia memberikan inspirasi, begitu salah dia sendiri yang mengintimidasimu. Betapa licik, betapa jahatnya. Bilang sama sebelahnya, hati manusia. Amin. Tetapi jika ada dia di dalam kita, dengar baik. Walaupun dia izinkan hati kita masih berjalan, pada waktu kita tahu itu salah, hati kita sudah tidak lagi bisa mengintimidasi kita. Tetapi sebaliknya firman itu yang menasehati kita dan menarik kita untuk masuk dalam jalan yang sempurna. Dia berikan kepada kita ide-ide cemerlang. Selanjutnya dia berikan kesabaran bagi kita untuk bisa menjalani di dalamnya. Sehingga kita keluar lebih dari pemenang. Wow. Amin. Ini yang Tuhan kehendaki. Banyak masalah gak Jack? Ya. Tolong ya.
Masalah jangan sok digede-gedein. Ada orang bilang, masalah gue gede banget dalam nama Yesus. Dalam hati nih, dia pikir dia aja yang punya masalah. Halo, semua punya masalah. Tolong jangan bagi-bagi. Iya, kenapa? Gue udah punya. Loh, apa yang Anda punya terus orang kasih bermanfaat gak buat kamu? Ya enggak. Apa yang orang sudah punya kamu bagi buat dia, bermanfaat gak buat dia? Ya enggak. Oleh sebab itu jangan bagi-bagi masalah. Tetapi lihat, masalah itu pasti ada. Jangan pernah takut dengan permasalahan. Bahkan prediksi 2023 gelap. Gelap apanya? Buktinya masih ada lampu spot nih. Amin. Ya, justru di tengah kegelapan itu ada kesempatan. Ya, kalau soal gelap juga Firman berkata kok, dunia akan penuh dengan kekelaman dan kegelapan. Bahkan menjelang hari terakhir akan tiba masa yang sukar. Ya memang udah biasa-biasa aja. Loh kita udah di dalam Tuhan, kesukaran yang bagaimana sukar kita tidak pernah ada di dalamnya. Halo, nggak tahu kamu, saya sih udah. Dan sekarang saya ada damai sejahtera, ada sukacita. Ya kalau cuman kesukaran ya tepis-tepis aja dikit. Ngapain sih lu? Tepis-tepis aja dikit. Amin. Kalau dia megangin juga ya nggak apa-apa lah, agar kita nggak terlalu cepet-cepet lah. Jadi slow-slow dikit lah. Amin. Kenapa? Karena dia terlebih besar yang ada di dalam hidup kita. Permasalahan yang paling utama kan nggak ada lagi lain, masalah di hati kita. Masalah di keinginan kita. Masalah di kehendak kita. Tapi jika hati, pikiran, kehendak kita, semuanya kita udah arahkan sepenuhnya kepada dia. Wah. Bukan pasrah, bukan menyerah, tetapi berserah dengan iman kepada dia. Wah. Dan lihat sampai hari ini. Khotbah saya kan kuatnya di kesaksian. Sampai hari ini. 1 istri anak 2, yang penting jangan buka cabang. Amin. Yang penting jangan buka cabang. Dan lihat, Tuhan pasti memberkati saudara. Dan ukuran berkat juga ada takarannya. Tuhan memberkati saya sesuai dengan panggilan saya. Amin. Dan saya tidak boleh iri, cemburu dengan semua yang lain yang melebihi kapasitasnya dari saya. Karena saya punya kekhususan sendiri. Rancangan-rencana Tuhan dalam hidup saya. Haleluya. Amin. Ya saya berjalan di situ saja. Dan puji Tuhan sampai hari ini sebagaimana saya ada. Semua merupakan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Nah sekarang bagaimana? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah oleh sebab itu mari bertobat dengan segenap hati. Dan minta dong kuasa Roh Kudus untuk memenuhi hidup saudara. Sehingga Roh Kudus itulah yang akan menuntun hidup saudara. Dan saya yakin dan percaya, dia tidak akan pernah mengambil semua talent, karunia, kemampuan, daya ingat, daya pikir, semua yang saudara pelajari. Dia gak akan ambil, justru dia akan membantu serta mempertajamkannya. Haleluya. Amin. Supaya semua itu berhasil, di mana keberhasilan itu ada dialah yang mengerjakannya. Pada waktu kita semakin mengerti bahwa kesuksesan, keberhasilan ini semata-mata datangnya daripada Tuhan, maka lihat kita semakin merendahkan hati kita. Amin. Kerendahan hati adalah awal segala pintu terbuka. Keangkuhan dan kesombongan, lihat pasti akan hancur saudara. Tapi berita baiknya, 7 kali orang benar jatuh, tidak akan pernah dibiarkan tergeletak dan ditinggalkan oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Apa yang membuat kita menjadi orang benar? Karena kita percaya bahwa satu-satunya Tuhan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Dan iman itu artinya mempercayai setiap perkataan firman. Nah oleh sebab itu kita kalau ngaca tuh jangan lagi lihat. Saya tuh kalau ngaca ngelihat tubuh, ngelihat figur saya di kaca itu, ya
seringkali kamuflase. Hari ini gue pakai hijau-hijau jas begini, cocok gak ya? Cocok juga nih. Kenapa? Khotbah di antara orang kaya kita ya harus begini kan gitu. Betul? Begitu saya pergi, masih ada gambar saya situ? Enggak ada. Saya tahu gambar saya? Enggak tahu. Cermin kita sebagai anak Tuhan, enggak ada lagi lain. Adalah firman Tuhan. Amin. Amin. Kamu buat cermin nih. Kamu mau tahu dirimu siapa? Firmanlah jadi cerminan hidupmu. Haleluya. Amin. Sehingga semua apa yang dijanjikan oleh firman itu menjadi bagian dong dalam kehidupan kita. Sehingga setiap janji Tuhan menjadi bagian dong dalam hidup kita. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Berikanlah dirimu diperdamaikan dengan Tuhan. Haleluya. Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Bisa naikin satu pujian? Formatnya gimana? Langsung tutup doa? Atau boleh? Oke. Haleluya. Ini yang nyanyi cucu masih bisa nyanyi gak Opa punya lagu? Masih bisa nyanyi. Opa punya lagu masih boleh toh? Oh puji Tuhan. Betapa hatiku. Oh ya. Aman berarti. Oh aman. Iya ini cucu nih. Oh luar biasa. Ya. Apa sih kerinduan kita? Jangan kita deh, saya. Dan saya nggak ada lagi lain. Aku dan sisi rumahku, aku dan sisi rumahku beserta seluruh keluarga besarku. Aku beserta sisi rumahku beserta seluruh keluargaku dan keluarga-keluarga yang terkait dengan keluargaku. Semuanya diselamatkan dan melayani Raja di atas segala raja. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti, cukup persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat. Saya udah makin berdiri. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta
Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa di dalam setiap hidup kami. Bukan kami yang datang dan memperdamaikan diri kami kepada Tuhan, tapi Tuhan sendirilah yang datang kepada kami dan memberikan perdamaian itu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua pengorbanan yang telah Engkau kerjakan, yang telah Engkau berikan bagi setiap kami. Terlebih lagi ya Tuhan, terima kasih untuk materai Roh Kudus yang termaterai di dalam setiap hidup kami. Sehingga di dalam seluruh aspek hidup kami, Engkau pasti bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kami mengerti rancangan-rencana Tuhan agar kami semakin hari semakin menyerupai dengan Kristus Yesus Tuhan. Agar gambar diri Allah kembali sempurna di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sedangkan dari kematian yang begitu ngeri saja, Engkau menolong dan menyelamatkan kami. Terlebih sekarang setelah kami semua menjadi anak-anak Tuhan. Sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sekali-kali Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat di dalam setiap hidup kami. Ide-ide cemerlang Tuhan sertai di sepanjang musim hidup kami. Dan kesabaran untuk kesuksesan, keberhasilan itu menjadi bagian dalam hidup kami. Sebab goal kami bukan hanya semata-mata kesuksesan dan keberhasilan. Goal kami tiada lagi lain. Agar kami semakin hari semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Memberkati semua kekasih Tuhan di tempat ini. Urapan Allah senantiasa menyertai setiap pribadi. Dan pengurapan itu memutuskan setiap kuk belenggu, menghancurkan setiap beban. Dan dengan pengurapan itu kau semakin dekat dengan Dia. Terima kasih Bapa, sembuhkan yang sakit. Dan kami yakin dan percaya mujizat menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, memberkati pengembalaan di tempat ini, memberkati semua penata layanan yang ada, memberkati seluruh jemaat dan umat Tuhan yang terserap dalam beribadah tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mau terus menyatakan bahwa Engkaulah yang terbesar Tuhan. Engkaulah yang berkuasa Tuhan dari semua masalah-masalah hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu siang hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema dalam hidup kami dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terus Kau curahkan urapan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau nyatakan terus kebesaran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati keluarganya, berkati usaha, berkati pelayanannya dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Kiranya urapan Tuhan terus memenuhi kehidupan hamba-Mu. Tiba saatnya Tuhan pada siang hari ini kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kecil besar persembahan kami Engkau berkati Tuhan. Agar berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Lebih kuat dari dosa, kasih yang
kita akan mendengarkan, melihat pengumuman. Silakan tim multimedia. It is my joy to sing of the one who died for me. He is Jesus. There is no greater love than the one who paid. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. With all my soul I sing your praises. With all my life I will surrender. Puji nama Tuhan, ini adalah minggu terakhir di bulan ini. Kita mau sama-sama mendoakan buat saudara-saudara kita yang berulang tahun sepanjang bulan Januari. Saya akan bacakan nama-nama yang berulang tahun di bulan Januari. Saudari Kesia, Rachel, Saudari Yeni Lesmana, Ibu Maranata, Ibu Rina Abdel, dan Ibu Marlin. Mungkin ada dari antara Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun sepanjang bulan Januari dan namanya belum sempat disebutkan, boleh maju, kita akan doa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan buat saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan ini ya Tuhan. Baik Yeni dan Marta yang ada di tempat ini maupun teman-teman kami yang lain yang tidak dapat hadir bersama dengan kami pada hari ini. Tuhan terima kasih Tuhan sudah mempercayakan 1 tahun lagi di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia dan akan tetap setia di dalam kehidupan mereka. Engkau Allah yang baik dan akan selalu tetap baik di dalam kehidupan mereka. Karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka boleh bersukacita karena Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kerinduan hati mereka sebagai hadiah di hari ulang tahun mereka. Dan hidup mereka boleh selalu bersukacita karena Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tuhan, kami sama-sama berdoa kiranya hikmat dan pengertian yang dari Tuhan selalu ada di dalam hidup mereka. Sehingga di tangan kanan mereka ada umur panjang dan di tangan kiri mereka ada kekayaan, kehormatan,
dan kemuliaan, dan mereka boleh memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan mereka. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat sukacita yang dari Tuhan, dan apa saja yang dibuat oleh tangan mereka dijadikan Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tiup lilinnya, enggak ditiup ya, kipas lilinnya. Oke. Tuhan Yesus berkati, thank you. Aduh susah lagi nih. Oke. Nanti kuenya dinikmati sama-sama di depan ya, thank you. Kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari seseorang yang sudah mati secara jiwa, secara roh Tuhan. Tapi Engkau angkat beliau Tuhan. Itu satu anugerah yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk Bapak Jeki Tuhan. Biar itu menjadi inspirasi buat kami. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, Tuhan sanggup untuk mengangkat kami. Tuhan sanggup untuk memakai kami dan mengubah kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami memberkati Pak Jeki dan keluarga. Pakai beliau secara luar biasa Tuhan. Biar jiwanya, rohnya terbuka Tuhan. Untuk apa yang akan Kau kerjakan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, belum terlambat karena ini adalah tahun baru. Kami percaya hal-hal yang baru akan Kau sediakan buat kami. Yang telah Kau sediakan buat kami akan kami terima dalam tahun-tahun ini Tuhan. Hal-hal yang baru, terobosan-terobosan yang baru, mujizat-mujizat, doa-doa yang dijawab. Kami bersyukur Tuhan. Orang-orang bilang tahun ini adalah tahun yang mengerikan. Orang bilang tahun ini itu semua hanya Goliat Tuhan. Kami tidak akan mempercayainya. Kami percaya kepada firman-Mu, ya dan amin. Bahwa Engkau menyediakan kepada kami masa depan yang penuh harapan. Engkau menyediakan kepada kami terobosan-terobosan. Bukan percuma Engkau mati di kayu salib bagi kami Tuhan. Bukan hanya untuk supaya kami masuk ke surga. Tapi kami dalam hidup ini, kami hidup dan hidup dalam kelimpahan. Kami hidup dalam kemenangan. Kami hidup dalam kuasa kebangkitan. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran dalam kehidupan kami. Semua masa depan kami cemerlang. Kami boleh melihat 2 tahun pandemi Tuhan Engkau telah menolong kami. Kami percaya tidak ada satu Goliat yang dapat menghancurkan kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan, bukakan jalan. Kami percaya firman-Mu berkuasa. Terima kasih Tuhan untuk gereja ini Tuhan, kami bersyukur. Kami berdoa untuk Bapak Niko Nyotora Harjo dan keempat wakilnya, kami percaya Tuhan. Beliau Engkau pakai Tuhan untuk menuntun jemaat-Mu, untuk memasuki tahun yang baru ini, tahun kemenangan Tuhan. Dan kami berdoa untuk Bapak Gembala kami Pak Iwan dan Ibu Ola Tuhan, yang sudah juga menuntun kami Tuhan, memberikan kepada kami hati dan doa dan tenaga Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengangkat beliau menjadi gembala kami. Firman-Mu mengatakan Tuhan adalah gembala kami yang baik. Tidak akan kami kekurangan. Engkau membaringkan kami ke padang rumput yang hijau. Engkau menuntun kami kepada air yang tenang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati semua pelayan yang sudah melayani hari ini. Kami pulang Tuhan dengan sukacita. Dan firman-Mu ada di dalam hati kami. Dan firman-Mu yang akan menuntun kami ke hari-hari depan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita. Arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.